Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resa Raudatul Sipa dengan nomor NIM 202101333 dari kelas AB17 Hybrid Administrasi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester Marketing Management. Untuk nomor 1 yaitu mengenai merek. Menurut American Marketing Association mendefinisikan sebagai nama, istilah, tanda, lambang, atau desain atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikannya mereka dari para pesaing. Merek usaha yang akan digunakan pada kursus bahasa Inggris yang dibangun yaitu Ruang Mahir English. Nama merek usaha tersebut terdiri dari 3 kata. Yang pertama diambil dari kata ruang yang berarti sebuah tempat. Yang kedua kata mahir, di mana menurut KBBI memiliki sebuah arti sangat terlatih. Dan yang terakhir kata English yang diartikan sebagai tujuan dari usaha ini agar mudah diingat oleh konsumen, yaitu kursus bahasa Inggris. Jadi singkatnya bisa disimpulkan yaitu merek Ruang Mahir English memiliki makna sebagai tempat melakukan kegiatan berlatih untuk kursus bahasa Inggris. Kemudian tagline usaha dari Ruang Mahir English yaitu Your English is our dedication, di mana tagline tersebut memiliki arti sebagai bahasa Inggris kamu adalah dedikasi kami. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian dedikasi adalah sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha. Nah, maknanya dari tagline kami yaitu setiap konsumen yang belajar di sini dan bisa mencapai tujuannya dengan baik, kami memberikan sebuah dedikasi yang diberikan yaitu sebuah kemampuan konsumen bisa berbahasa Inggris. Kemudian nomor 2 yaitu 5 tingkatan produk kursus bahasa Inggris Ruang Mahir English. Menurut Kotler ada 5 tingkatan produk. Berikut penjelasan tentang kelima tingkatan produk pada Ruang Mahir English. Yang pertama, 1. Core benefit atau manfaat inti dari Ruang Mahir English yaitu program kursus yang dihadirkan untuk menyediakan bimbingan belajar bahasa Inggris bagi anak-anak, mahasiswa, karyawan, dan umum yang digunakan sebagai salah satu strategi peningkatan kualitas berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Yang kedua, yaitu basic product atau produk dasar. Ruang Mahir English ini memiliki produk dasar yang dapat dirasakan oleh para konsumen, yaitu 1. Memiliki paket dan program belajar yang bervariasi untuk anak sekolah dan umum. 2. Memiliki pilihan paket pertemuan yang disediakan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, terdapat GA placement test, dan yang terakhir terdapat speak out test. Yang ketiga, ada expected produk atau produk yang diharapkan dari Ruang Mahir English yaitu yang pertama, 1. Kelas yang interaktif. 2. Metode pembelajaran. 3. Sertifikat pembelajaran. Keempat, augmented produk atau produk yang ditambah atau diperluas dari Ruang Mahir English ini. Yang pertama yaitu 1. Memiliki program Class with Native Speakers. 2. Konsultasi gratis dengan para tutor. Yang ketiga, bisa diikuti oleh semua kalangan usia. Keempat, fasilitas yang nyaman. Dan kelima, staf pengajar atau pembimbing yang ramah. Yang terakhir yaitu potensial produk atau produk potensial yang akan dirasakan oleh konsumen pada suatu produk di masa datang. Di antaranya 1. Pelayanan yang dengan fasilitas yang baik. 2. Paket dan program bervariasi. 3. Lokasi yang strategis. Kemudian nomor 3 ada jasa. Jasa atau layanan adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Kemudian karakteristik jasa menurut Kotler. 1. Intangibility atau tidak berwujud. Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, atau bahkan dicium sebelum dibeli. Contohnya jasa catering. Kita tidak akan dapat melihat, mencium aroma, dan mencicipi kelezatannya sebelum kita membeli jasa tersebut. 2. Inseparability atau tidak terpisahkan. Biasanya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Contohnya pada jasa pembuat buket bunga. Karena tak ada toko yang menjual buket bunga, jadi kita harus memesannya dulu ke penjual tersebut. Untuk mendapatkan hasil seperti yang diinginkan, kita tentu terlibat dalam produksinya, setidaknya dalam hal menentukan model, warna, dan bahan yang digunakan. Jadi dari sana konsumen juga terlibat secara langsung. 3. Variasi atau keanekaragaman atau variability. Jasa bersifat sangat beraneka ragam, banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenisnya. Contohnya yaitu pada usaha yang ditawarkan oleh jasa suatu hotel.
Meskipun setiap hotel mempunyai standar yang sama, tetapi jasa yang diberikan akan bervariasi atau bermacam-macam. 4. Persihability atau tidak tahan lama. Jasa tidak dapat disimpan. Contohnya pada usaha jasa transportasi yang mengalami kenaikan permintaan menjelang hari raya ataupun liburan. Kemudian 5 contoh menerapkan jasa yang berkualitas pada kursus bahasa Inggris Ruang Mahir agar konsumen merasa puas, yaitu 1. Memberikan pelayanan secara cepat. Dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai dengan keinginan konsumen, secara tidak langsung hal tersebut dapat mempengaruhi konsumen untuk kembali lagi menggunakan jasa yang kita tawarkan. 2. Memaksimalkan peran karyawan. Karyawan perusahaan diharapkan bisa melayani konsumen dengan baik. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri untuk konsumen karena citra perusahaan tergantung karyawan. 3. Menetapkan harga jual produk yang tepat. Penentuan harga yang ditawarkan sebaiknya disesuaikan dengan manfaat yang diperoleh konsumen dari produk yang kita berikan. Namun kita bisa juga memberikan harga jual yang lebih mahal, namun kita juga harus memberikan keunggulannya tersendiri. 4. Memanfaatkan teknologi. Penggunaan perkembangan teknologi serta inovasi untuk dapat menghasilkan produk jasa yang mampu memberikan suatu kepuasan yang lebih bagi konsumen. 5. Jangan tertinggal oleh tren pemasaran terbaru. Menyesuaikan dengan tren pasar jasa yang berkembang saat ini harus dilakukan oleh semua pemilik jasa. Pasalnya jika tidak mengikuti hal-hal baru maka akan ditinggalkan oleh calon konsumen. Nah, untuk jawaban nomor 4 mengenai penghitungan HPP, markup, harga jual, dan yang terakhir itu BEP akan dijawab pada slide selanjutnya. Nah, langsung saja harga pokok produksi yaitu 37.500.000, kemudian harga jual markup pada 25% dari penjualan yaitu 3.800.000, kemudian harga jual berdasarkan tingkat pengembalian 20% dari investasi yaitu sekitar 3.050.000, dan break even point atau BEP berdasarkan tingkat pengembaliannya yaitu 175 juta. Nomor yang terakhir, contoh 5 program kerja promosi kursus bahasa Inggris Ruang Mahir English untuk 2 bulan ke depan, yaitu yang pertama melakukan advertising atau iklan. What? Melakukan iklan. Where? Melalui berbagai media pengiklan seperti media tradisional, melalui iklan di media baru seperti media sosial dan lain sebagainya. When? Awal bulan Januari. Targetnya yaitu dari mulai anak sekolah sampai umum seperti para karyawan. Why? Karena dapat membantu brand awareness tentang produk atau layanan bisnis yang kita bangun. Dan how? Kita dapat mengiklankan produk layanan atau perusahaan kita melalui berbagai media pengiklan seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, reklame, dan lainnya. Yang kedua yaitu direct marketing atau pemasaran langsung. What? Melakukan pemasaran langsung. Where? Di perusahaan atau instansi langsung secara atau janji temu. When? Pertengahan bulan Januari. What? Target marketnya yaitu perusahaan atau instansi yang masih berkaitan atau membutuhkan kursus Inggris, para karyawan dan orang tua yang mempunyai anak sekolah. Why? Karena dengan action ini dapat memberikan respon langsung terhadap pemasaran yang dilakukan. How? Promosi ini dilakukan secara langsung oleh perusahaan kepada pelanggan melalui berbagai media. Kita dapat menggunakannya melalui email, WhatsApp, SMS, pamflet, dan distribusi katalog, surat promosi, dan lainnya melalui personal. Yang ketiga, personal selling atau penjualan pribadi. What? Melakukan penjualan pribadi. Where? Di wilayah tertentu. When? Akhir bulan Januari. What? Target marketnya yaitu masih sama ke perusahaan atau instansi yang masih berkaitan atau membutuhkan kursus bahasa Inggris. Why? Di sini perusahaan dapat memperoleh umpan balik langsung dan membangun kepercayaan dengan pelanggan yang sangat penting. How? Personal selling ini bisa dilakukan contohnya oleh seperti telemarketing, call center, dan sales lapangan yang bertugas untuk melakukan penjualan secara langsung di wilayah tertentu. Kemudian yang keempat, digital promotion atau online atau penjualan online. What? Melakukan penjualan online atau digital promotion. Where? Di internet atau media sosial. When? Awal bulan Februari. What? Target marketnya yaitu kepada para karyawan, anak sekolah, atau orang tua yang mempunyai anak sekolah. Why? Di sini agar perusahaan dapat memperoleh pasar yang lebih luas. Why? Di sini agar perusahaan dapat memperoleh pasar yang lebih luas lagi untuk menjangkau pelanggan. How? Digital promotion bisa dilakukan menggunakan SEO, content marketing, sosial media marketing,
PPC, PPC, affiliate marketing, influencer marketing, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, melakukan event atau sponsorship. What? Mengikuti kegiatan event atau jadi sponsorship acara. Where? Di sekolah atau festival acara besar. When? Awal bulan Januari sampai seterusnya. What? Target marketnya yaitu kepada para karyawan, anak sekolah, dan orang tua yang mempunyai anak sekolah. Why? Di sini agar perusahaan dapat memelihara citra publik dari suatu brand dan bisa mendapatkan kredibilitas selebriti atau orang terkenal lainnya melalui hal yang sama. How? Dengan mencari tahu kapan pelaksanaan event organisasi ini digelar melalui media sosial atau cara lainnya. Dalam sponsorship, perusahaan akan menyediakan sumber daya dan uang untuk acara atau individu guna menerima fasilitas dan iklannya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk lebih lanjut, bisa dilihat pada file PDF yang telah saya tulis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.